banyak cara untuk ngebobol ya. Jadi tapi lebih aman dari si telnet. Nah untuk SSH kayak contoh ini ya, kita akan coba meremot si MLS. Nah kalau kemarin kita udah coba meremot router, sekarang kita coba meremot si MLS. Oke, nah sama kayak si telnet kemarin, kalau telnet kan 3 ya. Berjalan. Dan di SSH juga ada 5 kalau di SSH. Yang pertama, hostname-nya tidak boleh default. Artinya, si hostname-nya harus diubah. Gitu. Karena default-nya router, hostname-nya router. Switch, MLS, switch juga sama. Nah, itu harus default, nanti nggak jalan SSH-nya. Ada perintah yang mengharuskan hostname-nya itu diubah. Yang kedua, harus ada nama domain atau domain name. Yang ketiga, autentikasi menggunakan user dan password. Nah, harus dibuat dulu username dan passwordnya. Itu lalu deskripsikan bahwa kita menggunakan SSH, setting cryptokey generasi SSH itu nanti ada di bawah. Oke, nah ini scriptnya ya, konfigurasi MLS. Sama. Yang pertama, kita konfigurasi IP address-nya dulu. Kita tambahkan IP address di interface-nya. Ingat, MLS itu interface default-nya adalah switch port. Gitu, sebagai cuman penghubungan aja, nggak ada interface fisik sedia saling komunikasi. Nah, tapi di MLS itu kita bisa menonaktifkan switch portnya dan ubah jadi interface biasa. Gitu. Jadi yang pertama, nah ini ada perintah switch port. Ini itu untuk menonaktifkan fungsi port di interface FA01. Gitu. Jadi di FA01 itu nanti bisa dimasukkan IP address. Nah, kalau nggak pakai perintah switch port, nggak bakal bisa dimasukkan gitu. Ini ngasih IP address di interface FA01 karena di atas terhubungnya FA01 ya. Ini FA01, maka di sini juga FA01 sesuaikan. Oke, lalu nah yang kemarin ya, enable secret, lalu ini buat username. Enable secret udah kemarin ya, kita buat security, yaitu secret. Passwordnya, security-nya adalah 2021. Lalu username Tcom, passwordnya 123. Nah ini username yang akan kita gunakan untuk ketika nanti melakukan remote SSH. Gitu. Nama username-nya adalah Tcom, passwordnya 123. Bisa diubah. Oke, contoh aja ini. Lalu IP domain. IP domain name atau nama domain. Gitu. Contohnya potexme.ac.id atau bisa diganti kalian punya domain sendiri misalkan boleh, atau nggak pakai .ac.id, nggak pakai .com, nggak pakai, langsung aja potexme, boleh juga ya. Oke, lalu cryptokey generate RSA. Nah ini perintahnya ya, line VTY. Nah sama kayak kemarin line VTY. Nah bedanya di isi line VTY-nya itu transport, yang pertama transport input SSH, yaitu merubah awalnya kan secara default itu telnet. Nah agar untuk bisa menggunakan SSH, kita harus diubah dulu transportnya jadi SSH. Jadi si telnetnya itu nanti nggak bisa dipakai lagi. Itu ya yang poin ke-4. Nah, kita deskripsikan bahwa menggunakan SSH. Ini ya maksudnya transport input SSH. Tuh, jadi ngerubah si inputnya jadi SSH. Yang awalnya adalah telnet defaultnya. Nah, lalu ada perintah login lokal. Nah, login lokal ini dipakai agar username yang kita buat di atas ini akan dipakai untuk melakukan login SSH gitu. Jadi username password ini itu juga bisa dipakai buat si telnet ya. Telnet kemarin kan cuma password aja. Nah, tapi sebenarnya bisa kita mau bikin username dan passwordnya juga bisa. Tinggal ditambah aja login lokal di sininya. Gitu. Oke, dah scriptnya cuma segitu. SSH ya. SSH-nya cuma segini. Nah, ini yang ditambah hari ini ya. Materi tambahan hari ini segini. Oke, ini bisa dibaca aja ya. Oke, nah untuk mengakses SSH-nya itu perintahnya adalah SSH min L. Ini L ya, bukan 1 L. SSH min L, lalu username-nya. Spasi IP
IP targetnya yang akan kita remote. Tuh, contohnya kayak gini, SSA-1 Tcom 192.168.101. Nah, itu ya. Jadi Tcom ini adalah si username. Kalau username-nya misalkan admin, maka ubah jadi admin. Tuh, terus IP tujuannya, IP si perangkat yang akan kita remote-nya. Tuh. Itu ya, password dari si username Tcom ini. Kayak gitu. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba konfigurasi. Coba ya. Oke, kita coba perbesar dulu. Oke, no ya. Nah, enable configure terminal biasa ya. Itu pasti apa? Oke, kita coba nambah IP dulu. Nambah IP si FA01. Maka masuk dulu interface-nya FA01. Tuh. Nah, kalau kita langsung masukin IP, misalkan IP-nya 192.168.101.255.0. Gini, pas di enter adalah invalid. Invalid ya, nggak bakal bisa. Jadi agar bisa sukses, itu harus nonaktifkan dulu switch portnya. No switch port. Enter. Gitu. Lalu enter lagi. Nah, sekarang tambahkan IP address. Itu baru sukses. Oke. IP. ADD ini adalah singkatan dari address. Lalu ini IP address-nya dan subnet max-nya. Oke, ngasih IP address, beres. Exit. Coba lalu apa? Create modul. Oke, kita kasih dulu security, enable secret. Oke, misalkan passwordnya adalah 2021. Tuh. Oke, lalu username, kita bikin username. Username Tcom. Lalu password. Passwordnya 123, dan kayak gini. Oke, lalu IP domain name textme.ac.id. Oke, lalu crypto. Oke. Generate RSA. Nah, lihat di sini error. Silakan saya definisikan si hostname selain dari si switch. Nah, kita belum ngerubah hostname-nya, gitu ya. Inilah syarat yang pertama tadi, hostname-nya harus diubah. Nah, kalau kekeh nggak diubah kayak gini, bakal jadi nggak jalan perintahnya, gitu ya. Maka kita ubah dulu hostname-nya. Harus ulang lagi nggak perlu ya. Langsung aja di sini tambahin hostname kalau kelupaan. Hostname misalkan SW. Gitu. Balik lagi ke crypto. Enter. Gitu ya. Oke, ini ya crypto. Enter, nanti muncul perintah.
Nah, katanya Cina pilih size accumulation range dari 360 sampai 2 GB. Untuk for your general purpose key using accumulator. Kalau kita milih key-nya itu lebih dari 512, itu akan memerlukan waktu lebih lama katanya gitu ya, beberapa menit. Ya, misalkan kita pakai 512. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk menentukan banyaknya atau jumlah bit untuk inskripsi. Jadi semakin banyak bitnya, semakin bagus juga inskripsinya gitu. Nah, selain dari itu, kayak kita lanjutin dulu sebelum ke situ. Kita ke line VTY 04. Nah, di sini baca ya. SAK size need to be at least 768 bits for SSH versi 2. Nah, jadi selain dari tadi inskripsinya, itu juga menentukan versi dari SSH. Versi SSH ada dua, ada versi 1 dan versi 2. Bedanya apa? Biasanya dari keamanannya. Kedua lebih bagus. Kita cari aja ya referensinya. Itu. Nah, minimal agar bisa menggunakan SSH versi 2 itu adalah inputnya harus 768. Itu. Nah, karena kita inputnya 512, maka kita pakai SSH-nya versi 1. Itu, 1,5. Gitu ya. Jadi nanti kalau inputnya 1024, maka nanti SSH 2 di sini berubah jadi 2. Kita akan dicoba aja. Oke, lanjut. Tadi udah transport. Belum ya, baru line VTY. Lanjut ke transport. Input SSH. Enter. Lalu login lokal. Exit. Lalu di write. Beres. Kita ke PC-nya. Nah, si IP-nya harus satu network ya. Tadi 101. Oke, berarti 192.168.100.2 misalkan. Gitu. Oke, kita ke CMD. Sama kayak telnet ya. Misalkan mau cek dulu koneksinya, boleh di ping. Tuh, 101 kita cek. Nah, replay. Maka sudah berhasil ya komunikasi dua perangkat ini. Sudah berhasil. Sudah jalan. Nah, perintahnya tadi apa? Buat kita nge-remote, yaitu SSH min L, lalu username, dan IP-nya. 100.1. Gitu. Passwordnya tadi 123 ya? Gitu, passwordnya 123. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Oke, masuk ke SW. Kan 2021, ya, Pak. Udah masuk. Kalau 2021, passwordnya password yang ini. Nah, ini baru 2021. Secret kan ya? Kalau secret itu password ketika akan mengakses si global. Ke privilege, ya. Ketika akan mengakses ngebuka ke privilege, itu baru nanti masukin si secret. Gitu. Nah, kalau yang ini, passwordnya password di username tadi. Username Telkom, passwordnya 123. Ini nih. Nah, ini. Gitu. Oke, beres. Oke, gitu konfigurasinya. Ada yang mau tanyakan? Gampangan yang mana? Gampangan pasti yang telnet ya. Lebih ringkas. Dan VTY, lalu di sininya cuman password aja. Terus nggak perlu kita pakai 2 ini. 3 ini nggak perlu. Nah, tapi kalau dari segi keamanan, aman yang mana? Aman yang SSH gitu. Jadi mau mana? Mau yang simple apa mau yang aman? Itu aja pilihannya berarti. Lebih aman ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, tugasnya ini ya. Nah,
tadi dicontohkan itu adalah meremote MLS. Nah, silakan coba untuk meremote switch dan router. Gitu. Kemarin kan udah dicoba ya router sama switch. Nah, itu kemarin cuman telnetnya aja. Nah, sekarang silakan coba yang SSH-nya. Gitu. Lakukan konfigurasi SSH pada switch dan router seperti topologi data sehingga yang ungu sama yang hijau itu sama ya, nggak saling komunikasi, misah ini. Dua alam yang berbeda. Misalnya intinya nggak bisa saling komunikasi PC1 dan PC2 di switch dengan router 1 nggak bisa karena nggak ada kabel yang menghubungkan keduanya. Kemudian, nah setelah konfigurasi SSH kayak tadi ya, konfigurasi SSH kayak tadi, silakan tambahkan banner MOTD. Apa itu banner MOTD? Silakan cari aja di internet. Ada banyak. Lalu, nah isinya adalah nama mahasiswa dan juga NIM-nya. Lalu dibuat laporan PDF. Contohnya kayak gini. Nah, banner MOTD kayak gini. Saya dulu Muhammad 31.19.049. Ya, ini banner MOTD. Jadi ketika masuk ke perangkat, nanti akan muncul kayak gini banner gitu. Misalkan selamat datang atau router apa, misalkan. Pokoknya intinya membuat notifikasi aja gitu. Tampilan welcome kayak gitu. Itu ya tugasnya. Sudah mengerti? Ada yang ditanyakan? Dikumpulinya ke linknya yang Dropbox Pak ya? Ya, ke Dropbox Kalau, yang kemarin ya, yang baru. Yang sebelumnya juga kan saya belum ngirim ya. Kalau mau ngirim kemana Pak? Situ Nah, juga. kalau yang sebelumnya nggak beda lagi. Pokoknya emang kalau yang setelah UTS, linknya berarti yang terbaru. Nah, kalau yang sebelum UTS, yang sebelum UTS di link yang dulu. Tapi udah dikunci ya? Yang dulu belum? Oh, belum. Yang UTS sama quiz. Ya, Pak. Nah, ini ya 9.15 di sini. Sisanya berarti masih di belakang. Cari aja. Oke, Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, cukup ya, jelas. Nah, beres ya materinya segitu. Sekarang kita nambah wawasan aja sambil isi waktu. Kita coba kayak gini topologinya. Kita punya router. Terus juga punya MLS. Gitu ya, ada 2 perangkat nih. Nah, 2 perangkat ini itu harus bisa di-remote dua-duanya. Oke, saya udah ngebahas belum switch unmanageable sama manageable? Pernah ngomong sih, tapi belum terlalu ngejelasin ya. Karena ya. Oke ya, jadi intinya switch manageable itu dikonfigurasi. Unmanageable enggak dikonfigurasi. Cuman sejalurnya aja, cuman menghubungkan aja gitu. Nah, switch yang di sini akan saya pakai sebagai nggak akan dikonfigurasi. Jadi ini cuman menghubungkan aja ke perangkat dengan perangkat lain. Itu kayak terminal listrik ya. Boleh itu analoginya, terminal listrik. Oke, kayak gini. Oke, salah. Strike ya, karena berbeda perangkat. Nah, karena unmanageable, berarti nggak berpengaruh portnya mau di mana aja, mau port berapa aja itu nggak berpengaruh. Kayak terminal listrik, mau dihubungkan di yang paling ujung kiri, misalkan ujung kanan, atau di yang kedua atau yang ketiga, itu nggak ngaruh kan, listriknya tetap jalan juga gitu, karena ya cuma penghubung aja gitu, extender. Ini juga sama. Kalau bukan yang konfigurasi, ini nggak ngaruh mau berapa aja, jadi masalah. Beda cerita kalau yang kemarin ya, yang VLAN gitu, kita konfigurasi itu harus ditentukan bahwa si port 1 untuk VLAN berapa, port ini untuk menghubungkan kemana, nah gitu. Kalau ini nggak berpengaruh.
Gitu. Oke, kita konfigurasi telnet aja ya, yang minggu kemarin sekalian mengingat lagi. No. Enable, configure, terminal. Secret. Kita pakai secret aja. Misalkan sudah 3. Oke, lalu kasih IP INT FA 00. Oke, lalu IP address 192.168.101 misalkan. 255.255 lagi titik 0 gitu. Oke, exit. Lalu line VT ya, line VTY misalkan 06. Lalu password misalkan ABC. Exit. Nah, tadi kelupaan. Ininya masih merah ya. Kita belum, shutdown-nya belum diaktifkan. Kita buka lagi NTFA 00. No, shutdown. Itu ya, jadi kalau kelupaan nggak usah ngulang dari awal. Tinggal nambahin aja yang belumnya. Itu ya. Oke, beres. Nah, ini kita coba pakai telnet, tapi ada username dan passwordnya. Kita coba ya, bisa nggak nih? Oke, kita kasih IP dulu. INT FA berapa? 01. Oke, no switch port, singkatan SW ya. No switch port artinya itu. Oh, no shutdown, no SH. No SH itu no shutdown, no SW, no switch port. Kalau yang suka pakai singkatan. Kalau yang enggak ya silakan switch port. Oke, lalu IP address 192.168.200. Enggak, harus 1 ya, harus 1 network, maka 100 juga. Tadi 100 sudah dipakai, 101 sudah dipakai, sekarang 102. 255.0 gitu. Oke, exit. Lalu line. Oke, kita bikin username dulu. Username. Kita namanya adalah Tekom. Oke, passwordnya adalah tadi yang udah apa? 123 lagi aja. Oke, baru line VTY. Ini ya yang ditambahin cuma ini doang. Sisanya masih sama kayak minggu kemarin. Yang ini ya silakan custom aja bebas. Oke, login lokal. Udah exit. Kita coba ya berhasil nggak? Oke, 192.168.100.123. Oke, cukup. Tadi ini secretnya udah belum? Masa belum ya? Belum. Belum, Pak. Oke, enable secret. Sudah 3 lagi aja. Tapi kalau pengen lebih paham jangan samain ya, biar tahu oh yang ini berarti 123 buat user yang mana gitu. Soalnya kalau 123 semua nanti kalau yang nggak tahu bingung. Semuanya masuk gitu. Oke. Kita ping dulu. Ping 192.168.100.1 router. Play ya. Nanti masuk lagi ya. Lalu 102. Oke, masuk juga ya. Oke, nah kita pakai telnet spasi target 192.168.100.1. Passwordnya adalah 3. ABC ya? ABC. Nah, masuk ya. Berarti bisa kita nge-remote si router. Gitu. Oke, coba kita nge-remote si MLS. Tinggal ganti IP-nya aja. Nah, di sini ada username, lihat. Ada username.
Ya, bedanya itu aja. Passwordnya tadi saya udah 3. Udah, sama aja ke bawahnya mah. Gitu ya bedanya. Kalau mau pakai username, nanti di sini diminta username-nya. Kalau di Telnet kayak gini. Tapi kalau di SSH, username-nya itu langsung di perintah awalnya ya. SSH min L, nama username baru IP-nya gitu. Tapi kalau Telnet nggak, tetap perintahnya nggak berubah. Telnet lalu IP. Nah, lalu username dan passwordnya nanti dimasukin. Kalau pakai, kalau enggak ya berarti kayak tadi passwordnya aja. Terus kalau pakai username dan password, nggak perlu di line VTY-nya kita nggak perlu nambahin password gitu, karena akan dipakai yang ini, gitu. Tapi kalau nggak ada ini, kita nggak masukin password, nantinya error. Gitu sih kalau nggak salah error. Oke, kayak gitu simpelnya. Oke, kita panjangin lagi jaringannya. Sekarang jaringan nggak gini doang kan ya? Nah sih macam-macam, ada kabel. Kita pakai switch lagi. Nah, misalkan kita punya access point nih. Tahu access point? Yang wireless ya. Oke, jadi switch ini cuman buat itu aja ya, buat menghubungkan aja, nggak ngaruh mau port berapa-berapanya. Oke, kayak gini. Salah. Access point dan switch adalah perangkat yang berbeda. Walaupun fungsinya mirip. Jadi si access point untuk sekarang ya, biar gampangnya access point itu intinya merubah yang awalnya dari kabel. Nih, awalnya kabel nih. Dari sini itu kabel. Nah, jadi wireless. Nanti outputnya adalah wireless. Dari kabel jadi wireless. Nah, nanti yang perangkat-perangkat wireless kayak HP, laptop, itu tetap bisa terhubung ke jaringan yang sama. Gitu. Oke. Misalkan kita pakai HP nih. Mana HP? Smart device. Tuh. Lalu laptop. Misalkan. Nah, secara default laptop itu ya kabel ya, NIC. LAN card. Kita ubah LAN card-nya jadi wireless card yang WPC 300N. Yang ini yang di atas. Jadinya antena, tuh antena ya. Lalu nyalain lagi. Oke, sebenarnya access point bisa dikonfigurasi, dikasih password, diganti SSID-nya atau nama wireless-nya, nama Wi-Fi-nya, gitu ya. Tapi sekarang mah nggak dulu kayak gitu, itu khusus ya jaringan nirkabel. Ini mah buat ini aja gitu, buat ternyata di Cisco juga bisa pakai wireless. Gitu. Oke, kita kasih IP. Satu 192.168.104. Kita coba ping. Ping 192.168.101. Replay ya. 102. Nah, maka harusnya otomatis si telnet juga pasti jalan. Telnet 192.168.100.1. Masuk ya? Masuk. Itu jadi nggak ada keterbatasan mau berapapun jaraknya, mau melewati berapapun banyaknya perangkat, bisa komunikasi selama satu jaringan, satu network. Gitu ya. Ini 192.168.100 semuanya, maka bisa komunikasi. Ya, sekali lagi, mau melewati berapa banyak perangkat atau sejauh apa selama satu network sama-sama terhubung, itu bisa komunikasi. Itu aja sih intinya. Ya, kayak gini ini pakai beda ya, arsitekturnya udah beda. Ini pakai wireless, yang ini pakai kabel. Yang PC ini pakai kabel, yang ini pakai wireless. Tapi bisa komunikasi, bisa.
Terus ini melewati yang ini satu switch langsung ke perangkat. Kalau ini lewat switch lagi, lalu ke access point lagi. Tapi tetap juga bisa komunikasi, gitu ya. Ini mah cuman extend aja, menjangin aja, gitu ya. Jadi ini misalkan kalau analoginya ini di gedung A, misalkan ini di gedung B, gitu. Itu ya bisa, misalkan di gedung A, gedung B. Nah di gedung B, misalkan teknisinya lagi ada di gedung B nih, pengen nge-remote si router ya bisa langsung, gitu. Nggak perlu langsung ke gedung A, nggak langsung ke ruang servernya, gitu. Ya biasanya kayak gini ya, core-nya atau inti jaringan, switch, router gitu ya, MLS atau perangkat lainnya, firewall dan seterusnya, bridge mah jarang gitu ya, router, switch yang manageable itu biasanya ada di server, di ruang server itu disatukan, disimpan di satu tempat gitu. Nah nanti tinggal keluar aja. Misalkan ada 2 jaringan, kalau ini berbeda, kalau si router sama MLS nih IP-nya berbeda, nah, maka bisa langsung aja gitu lanjutin ke sini. Atau mau pakai VLAN juga bisa, dipisah berarti kalau dipakai VLAN, dikhususkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Kak, kan biasanya kalau pernah dengar ya di perangkat itu suka ada repeaternya juga. Nah itu sama ya untuk repeater juga bisa ini penyetingannya. Ya, jadi kan setiap perangkat itu ada fungsinya ya. Si router itu ada fungsinya sendiri, si switch ada fungsinya sendiri, access point, bridge, firewall, terus repeater itu juga ada fungsinya masing-masing sendiri gitu. Jadinya kalau jaringan itu kalau satu network itu harusnya pasti bisa komunikasi. Nah kalau berbeda network gimana? Nggak bisa komunikasi kecuali dikasih routing gitu, ada fitur, ada perangkat router atau ada fitur routing gitu. Nah itu bisa misalkan 192.168.101 sama 202 atau 201 itu secara normalnya itu nggak bisa komunikasi. Kenapa? Karena udah beda aja itu, network IP-nya udah beda, networknya udah beda jelas ya. Nah nggak bisa, tapi ada perangkat router, nah itu bisa jadi dihubungkan gitu sama si router, si dua IP ini itu bisa komunikasi dengan routing gitu. Ya, lebih jelas nanti kita belajar minggu depan routing. Gitu. Repeater berarti manjangin sinyal gitu, atau ya jadi meluasin lagi gitu. Atau bridge juga mirip-mirip hubungin. Ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Saya mau tanya Pak, kan biasanya pakai kelas C terus ya IP-nya nih. Kalau misalkan pakai kelas A atau kelas B, subnet masnya itu jadi berapa Pak? Ya, kalau defaultnya berarti dari 255 kelas A ya, 000 gitu. Dan oh iya Pak. Sampai berarti kalau kelas B 255, 255, 0 gitu. Ya, oh, iya. Pokoknya mah sebelum 255. Nah, antara ini dan ini gitu, antara kelas A dan kelas B. Nah, itu subnet. Ya, Pak. Kalau defaultnya ini, ya, defaultnya ini. Ini kelas B defaultnya ini. Kelas 8 sama 16. Prefix 8 sama 16. Gitu. Prefix 9 masuknya kelas A ya. Itu berarti 255, 128, kalau nggak salah ya, 0, 0. Itu ini kelas A juga, tapi prefixnya beda, slice 9.
gitu. Sampai ke slice 15. Itu kelas A. Mulai dari 16 itu ke kelas B. Itu berarti sampai 254 apa 248 gitu. Cek aja ya, saya lupa. Nah, itu kelas A. Ya. Jadi saya contohkan pakai kelas C, ya silakan explore lagi, cobain pakai kelas A, cobain pakai kelas B, atau cobain di random, di custom itunya, apa namanya, prefixnya kayak gini. Misalkan pakai prefix 9, atau pakai prefix 25 misalkan. Nah, ingat ya, beda subnet max atau beda prefix, jumlah host sama jumlah subnetnya beda, segmennya itu macam-macam, berbeda. Ya, kalau 8, 16, 24 itu sama, segmennya cuma satu bagian, cuma satu kelompok. Maka mulainya dari 0 sampai 254 kalau kelas CTA. Nah, tapi kalau misalkan slice 25 misalkan, itu beda lagi. Misalkan jadi kebagi dua si jaringannya. Yang ini punya network sendiri, yang ini bagian 2 juga networknya beda lagi. Ya gitu ya, itu di subnetting ya. Nah, itu bakal dipakainya di mana si subnetting itu? Ketika ngerouting. Itu pasti dipakai. Ya, jadi mulai baca-baca lagi nih, sebelum minggu depan mulai baca-baca lagi si subnetting itu kayak gimana. IP-nya slice 24 itu berapa nah subnet max-nya. 25 berapa. Ada misalkan kayak berapa ya, 27 gitu, apa 28. Pada 9 gitu. IP cuman 2 hostnya. Perangkat yang bisa pakai IP cuman 2. Nah, itu bisa dipakai di mana? Di router misalkan. Si router dengan router. Misalkan kayak gini. Misalkan kayak gini. Si router dengan router gitu. IP-nya yang kita ngatur IP-nya itu cuman 2 aja yang bisa dipakai setiap bagian. Gitu. Misalkan yang ini 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Gitu. Jadi 3, 4, 5 itu nggak bisa dipakai. Jadi misalkan kalau ada orang asing atau orang coba-coba misalkan hubungin ke router, terus lihat, oh ini IP-nya 1 dan 2 gitu ya. Kita cobain pakai 3. Nah, itu nggak bakal bisa komunikasi karena udah beda lagi. Udah beda network lagi. Gitu. Itu bisa dimanfaatkan kayak gitu IP address. Atau biar gak mubazir. Misalkan perangkat di lab cuman sekitar 30 gitu. Biar gak mubazir, jangan pakai slice 24, pakai slice berapa. Bisa kayak gitu juga. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Minggu depan penting. Waktunya kapan, Pak? Jam 5 bisa? Kalau malam, kasihan cewek ya kemarin juga, nggak pada ada. Kita jam 5 aja sesuai jadwal, berarti kepotong maghrib nantinya. Oke, Pak. Atau ada saran lain boleh, silakan. Kalau ini apa namanya? Kalau minggu. Kalau minggu ya terserah sih, boleh aja. Suka ada Cuma ya misi gitu, pengen Pak. libur, Kegiatan, Pak. bener Sabtu aja gitu. Sabtu aja udah jam 5 sesuai jadwal. Nah, sebenarnya kalau yang Pak Puji bisa dimundurin, kita bisa lebih awal gitu. Tapi kalau kita yang ke jam 1, nggak bisa gitu sayangnya. Itu aja sih. Ya makanya saya nanya, ada rencana praktikum nggak gitu. Jadi kalau misalkan praktikum bisa langsung setelahnya kita gitu, saya itu setelahnya. Tuh, jadi kan beres jam 5, langsung lanjut ke switching routing gitu. Tapi ya kalau nggak ada praktikum, ya berarti ya kita itu aja berarti mandiri switching routing jam 5. Gitu.
Itu ya, minggu depan ya. Hari Sabtu jam 5. Di lab kan Pak ya? Oke, ini ada di lab 4 ya. Nah, kalau hari Minggu takutnya kayak kemarin nggak Nah dapat iya ya. itu Pak maksudnya. Satpamnya nggak ada. Suka nggak ada satpamnya. Oke, jadi ada berapa orang ini? 14 ya. 14 yang ngumpulin UTS 10, sisanya mau ngumpulin nggak? Kalau UTS itu 30% ya. Kalau MPBO saya lihat kemarin, absen 10%, tugas 30%, UTS, UAS 30% gitu. Jadi semuanya 30% kecuali absen. Nah, jadi kalau nggak ngumpulin UTS, ya berarti 0 nanti. Maksimal nilainya kalau semuanya 100, maksimalnya berarti 70 nilai akhirnya. Dapat apa 70? Ya, 70 berarti apa tuh? B ya? B apa C gitu. Itu tugasnya, apalagi tugasnya juga. Jadi kalau yang mau ngerjain secepatnya ya, maksimal minggu depan. Oke, karena ya kan betul laporan nilai juga kan ya. Siap Pak. Oke, tapi nilainya apakah sama, apakah ada pengurangan? Nggak tahu ya itu, saya tanya lagi aja nanti ke Pak Eriknya. Itu yang 10 orangnya bisa di siapa aja Pak? Saya takut tidak terkirim. Oke, saya ulangi ya. Yang pertama, Ari Muhammad Rafli, Doni, Tendi, Jalaluddin, Nur Halimah, Ajis, Mila, Teguh, Husni, Ahmad, Fauzi. Tapi yang Ajis sama yang Husni itu linknya masih privat. Itu ya, kasih tahu. Hadir nggak? Husni. Mohon maaf Pak, baru muncul, soalnya sambil kerja juga. Oke. Yang Ajis gimana Pak? Kalau Husni ada? Ya, yang Ajis linknya itu masih privat ya. Masih akses denied. Jadi silakan jadiin publikin dulu. Pas bagiinnya kan ada pilihan ya, jadiin publik. Jangan, nah pokoknya intinya gitulah, intinya masih privat gitu ya, bisa tanya ke teman atau searching banyak. Oh siapa? Husni Siapa? ada? Nah, Husni kasih tahu ya. Itu linknya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kalau yang PBO gimana Pak? Kalau PBO saya belum megang ya, masih di Bulani. Oh, oke Pak. Visi mau di remedial Soalnya di gitu. Mumpung lagi semangat. enggak, kalau yang Ajis enggak, aman. Yang Aman. Aman. Yang kemarin di kampus aman semua. Ya walaupun enggak, ya aman lah intinya siap. Di atas nilai minimum. Kalau yang ngerjain di rumah gimana Pak? Kalau yang ngerjain di rumah, ya gimana apanya? Maksudnya udah keluar belum, nilainya udah aman belum? Takut masih kosong punya saya. Ya kalau PBO masih di Bulani, tadi saya minta pagi, ibunya lagi di luar katanya gitu. Jadi belum saya cek, belum saya lihat. Kalau PBO ya, kalau switching routing karena ngumpulinnya kan di saya ya, jadi langsung ke cek. Oh, iya, kalau PBO juga, kan Pak. di LMS, mohon maaf sebelumnya. Jadi di Bulani. Kalau yang PBO kan kemarin emang saya telat gitu dari deadline LMS-nya, kayaknya udah ketutup ya. Jadi maksudnya nggak bisa ngirim lagi. Kalau untuk ngirimnya nanti kemana? Coba chat Bulani. Bulani aja siap. PBO. Gitu Pak, terima kasih. Coba aja tanya Bulani, Bu gitu. Ini belum ke kiri atau atas salah pakai kata-kata kasih alasan gitu kata kenapa mutiara. Gitu. Iya, kata mutiara. Ya, setiap tindakan ada konsekuensi ya pasti. Jadi ya sok aja, maksimalkan mungkin. Gitu ya. Jadi sekali lagi komposisi nilainya 10, 30, 30 yang PBO ya. Kalau switching routing saya kurang tahu nih. Pak Erik belum ngasih tahu. Kalau switching routing gitu. Kalau PBO gitu kemarin. Jadi anggaplah 30% lah. Samain, anggap sama. Ya, berarti kan kalau nggak ngumpulin UTS, apalagi tugasnya bolong-bolong, sayang gitu nilainya. Itu absen cuma 10%. Gitu ya. Jadi sok manfaatkan tugas sama UTS UAS-nya. Bagusin. Kalau Pak Erik gimana Pak sekarang Pak? Nah, kalau Pak Erik kemarin itu hari apa ya? Hari Jumat apa hari Kamis gitu. Nelpon saya nanya
dia bisalah nanya tentang mata perkuliahan. Nah, katanya alhamdulillah katanya udah membaik. Terus Senin juga cina katanya kalau bisa mah katanya mau ke kampus gitu. Kelas kan Senin bagian reguler ya, ke kampus katanya mau ngajar gitu. Tapi itu juga kalau bisa katanya ada pengobatan gitu, pulangnya kurang lebih sore tapi nggak tahu katanya gitu. Oh, Jadi masih ya ngajar alhamdulillah gitu itu Pak ya? udah ya udah kuat katanya gitu. Kemarin nelfon terakhir. Doanya aja sehat. Amin. Ya, Alhamdulillah. jadi nanti kan beda ya dia diajarin saya sama Pak Erik. Erik lebih berpengalaman. Nah, ya, jadi kalau ada kekurangan dalam penyampaian silakan gali lagi, search ya, cari-cari referensi di luar itu. Tuh. Oke, Permisi Pak, mau menanyakan, kalau misalnya tugas yang belum dikirimnya ke Dropbox yang mana ya Pak ya? Tugas yang mana? Tugas yang sebelum-sebelumnya Pak. Oke, yang sebelum-sebelumnya switching routing. Kalau yang switching routing yang sebelum-sebelumnya ada link sebelumnya ada. Yang awal-awal itu masih sama linknya. Nah, kalau tugas yang telnet sama SSH ini di link yang baru. Link barunya ada, silakan scroll aja. Minggu kemarin saya ngasih yang pertemuan 9 sampai 15. Itu ada labelnya. Nah, itu ya. Pak, makasih Pak. Siap. Kalau yang PBO masih sama kok. PBO nggak ada tugas kan ya? Silakan. Seloran kerjain ya tuh yang belum tahu. PBO yang tadi pagi nggak hadir. Oke ya, jadi yang nggak hadir, kan hadir biasanya berapa ya? 8 ya, 7 atau 10 yang banyak. Itu sekarang banyak 6, 14. Nah, kalau yang nggak hadir, usahakan ngerti ya materinya. Untuk tanyain ke temennya yang hadir, tugasnya apa gitu ya. Jadi, walaupun nggak hadir, tugas tetap masuk, dapat nilai. Gitu kan, lumayan. Nambah nilai. Ini tugas 30% gitu, apalagi tugas 30%. Tepat waktu ya. Nggak tepat waktu ada pengurangan. Gitu. Itu ya yang semangat kuliahnya. Ya, paling Oke, itu nggak aja kerasa Pak. kok, saya juga nggak kerasa. Apa? Paling ya itu untuk mengingatkannya lagi, minta rekapannya aja di ini aja Pak, diinformasikan lagi. Misalnya ada 5 tugas, si A baru 2, baru 3, supaya ini saling mengingatkan lagi, takutnya sama-sama keenakan lupa gitu Pak. Sekarang intinya kalau yang ngerasa belum ngumpulin tugas ya kumpulin aja gitu. Ya nanti rekapannya, insya Allah kalau saya ada waktu saya ada rekap. Soalnya yang UTS juga masih belum direkap. Saya mau ngerekap tuh yang ngerjain 5, 3 gitu. Jadi nanti aja sekalian saya gitu. Oke, saya mau tanya lagi. Tugasnya ngerti ya tugas hari ini? Insya Allah ngerti Pak. Insya Allah Pak. Gampang kok tugasnya. Oke, sebelum ke SSH kerjain dulu yang telnet ya. Karena ini kalau udah ngerjain internet pasti lebih gampang gitu. Yep. Jadi sih biasanya kalau tugas itu ya bertingkat ya. Jadi materi juga bertingkat gitu. Jadi kalau minggu kemarin nggak hadir, ya berarti nggak lewat satu bagian, satu part gitu. Kalau langsung loncat, kalau yang paham ya bagus paham gitu. Tapi kan kalau yang nggak paham nanti jadi pusing gitu. Kayak misalkan PBO nih, PBO kita kan di awal belajar cara bikin variabel gimana, tipe datanya itu apa aja. Nah, tiba-tiba loncat langsung ke percabangan misalkan, kan pusing nanti bikin variabel nggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi kerjain dulu dari awal-awal materinya. Pelajari lagi. Nah, kalau udah bisa lanjut lagi gitu. Mempermudah sih sebenarnya itu. Tugas itu jangan dianggap beban ya. Itu adalah cara belajar itu dorongan untuk
membaca dan mempelajari lagi gitu sih sebenarnya kalau tugas itu. Soalnya kalau nggak dikasih tugas biasanya ya udah gitu beres materi ya udah beres nggak dicoba lagi. Nah, kan kalau dengan tugas coba lagi, dicoba lagi, lama-lama ngerti. Apalagi yang sering ditanya atau sering ngebantuin teman ya pasti apal gitu. Apalagi yang ketemu error. Jadi ya kalau ada yang mau tanyakan boleh nanya langsung aja. Mau di grup atau mau ke saya juga langsung boleh. Oke, ada yang mau dibahas lagi? Udah aja. Oke, cukup ya. Oke, bentar.